Kita lihat dalam terminologi agama ya, study tour itu bahkan jangankan manusia biasa, Nabi sekelas Nabi kita aja sallallahu alaihi wasallam itu langsung diajak studi tour oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ada seorang ustadz yang menyamakan konteks studi tour dengan peristiwa suci, peristiwa mulia, di mana Allah memberangkatkan seorang nabinya yang istimewa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, pantaskah studi tour yang kegiatannya hanya untuk bersenang-senang dan lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya, pantaskah hal itu dianalogikan atau disamakan dengan konteks perjalanan suci seorang Rasul yang istimewa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mari kita simak lagi videonya berikut ini. Kemarin di bulan Rajab ada satu malam yang disebut Lailatul Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini kita sudah paham betul Nabi SAW secara hakikat diberangkatkan Allah, dipandu oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, juga dalam beberapa keterangan, beberapa qaul malaikat Israfil juga ikut. Dibawalah Nabi SAW dari Masjidil Haramnya sendiri, lalu ke tanah Thayyibah atau tanah Madinah, lalu ke tanah Madian yang kala itu ada Syajaratu Musa, pohon Nabi Musa, tempat Nabi Musa berlindung dari cengkraman Fir'aun, lalu ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa langsung berdialog dengan Allah, kalau Musa taklima. Lalu ke tanah Syam, yang kali ini tanah Syam itu terbagi 4 sekurang-kurangnya, Irak, Iran, Suriah, dan Palestina. Lalu ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu dibawa ke Masjidil Aqsa, salatlah Nabi di situ, bahkan menjadi imam. Dan lebih hebat lagi, bukan hanya alam nasut saja, Nabi dibawa pula ke alam Jabarut, ke alam ruh, ke alam malakut, alamnya para malaikat, bahkan sampai ke alam lahut, alam pertemuan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dibawa Nabi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratil Muntaha, ke Lauhil Mahfuz, ke Rob, lalu ke Arash. Masya Allah, bahkan sampai ke surga, neraka. Nabi divisualkan, semua itu divisualkan secara langsung. Nah, kalau kita kan hari ini kadang-kadang menggunakan proyektor untuk pembelajaran kepada siswa, dan sesekali si siswanya dibawa nih kepada situs-situs bersejarahnya ya, agar bisa langsung melihat, karena beda pendidikan dengan hanya mendengar dan langsung melihat. Ini hasilnya beda, ini daya terapannya beda. Nah, makanya study tour ini dirasa penting nih. Nah, tinggal barangkali nih si pemimpin, si pemangku jabatan tinggal memberikan beberapa pedoman saja, bagaimana agar tidak memberatkan siswa, bagaimana agar tidak memberatkan orang tua, dan tidak dijadikan ajang bisnis. Tinggal pengawasan saja sebetulnya. Nah, jadi memberikan pengawasan yang lebih cermat kepada pelaksana study tournya, agar jangan dihilangkan secara total, tapi dibuat study tour ini tetap terselenggara. Bahkan alangkah lebih baik kalau misalkan ada anggarannya, kenapa enggak dibuat gratis saja. Gubernur memberikan anggaran khusus tuh untuk study tour, agar semua siswa-siswa kita bisa menikmati. Nah, bahkan yang di pesantren pun sebetulnya ingin pula tentunya berstudy tour. Kadang ini berinisiatif sendiri kalau dari pesantren ya. Karena Mulyadi yang diperhatikan pula tuh siswa-siswa santri-santri di pondok-pondok pesantren. Nah, menurut saya apapun alasannya tidak bisa disamakan konteks perjalanan studi tour dengan konteks perjalanan Isra, perjalanan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan studi tour dari mulai proses pembiayaan, banyak orang tua yang keberatan, kemudian di perjalanan itu peserta studi tour itu kebanyakan yang bernyanyi-nyanyi. Sedangkan Isra kan sesuatu hal yang sakral.